Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Managing People for Service Advantage. Namun sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Mukti Arfianto dengan NIM V13200014. Saya Dewi Stianing Tias dengan NIM V13200092. Saya Intan Kurniawati dengan NIM V130041. Saya Nabila Aurel Rifanda dengan NIM V13200062. Sini saya Nabila akan menjelaskan tentang alat untuk mengidentifikasi kandidat terbaik. Untuk mencari kandidat yang cocok untuk perusahaan, maka perusahaan harus melakukan pendekatan kepada pelamar. Berikut pendekatan yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah mewawancarai pelamar. Biasanya menggunakan wawancara berganda dan terstruktur. Wawancara biasanya menggunakan wawancara terstruktur yang dibangun berdasarkan persyaratan pekerjaan dan menggunakan lebih dari satu pewawancara. Pelamar biasanya kalau mengetahui apabila diwawancarai oleh dua orang, maka dia akan lebih berhati-hati. Kemudian yang kedua ada mengamati perilaku kandidat, baik mengamati secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menggunakan simulasi ataupun penilaian perilaku, ini untuk mengamati perilaku seorang kandidat atau seorang pelamar. Kemudian menggunakan situasi standar untuk melihat apakah pelamar itu menampilkan perilaku yang diharapkan oleh klien perusahaan. Dan itu perilaku masa lalu adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Misalnya gimana dulu itu suksesnya gimana gitu. Terus yang ketiga ada melakukan tes kepribadian. Tes kepribadian membantu mengidentifikasi yang terkait dengan pekerjaan tertentu. Keputusan perekrutan ini berdasarkan tes kepribadian ini cenderung akurat digunakan untuk menentukan kandidat mana yang terpilih. Kemudian yang keempat adalah memberikan pelamar pratinjau pekerjaan yang realistis. Perusahaan bisa memberikan realita pekerjaan kepada pelamar. Jika pelamar merasa tidak cocok dengan pekerjaan tersebut, pelamar bisa mengundurkan diri. Kemudian ada metode gamification. Gamification adalah sebuah proses yang memasukkan unsur-unsur dari sebuah permainan seperti point, badges, level, service, location based, and achievement ke dalam aktivitas promosi pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis. Strategi gamification ini dapat melibatkan target audience dengan cara baru yang akan memberikan pengalaman berbeda sehingga mampu mendorong loyalitas konsumen dan membangun citra positif pada bisnis kita. Next. Kemudian di sini kita mengambil dari perusahaan Domino's Pizza. Domino's Pizza adalah jaringan restoran pizza Amerika berskala internasional yang didirikan pada tahun 1960 oleh Tom Monaghan dan James Monaghan. Perusahaan ini berkantor pusat di Domino's Farm Office Park di Ann Arbor, Michigan, Amerika Serikat. Domino's Pizza hadir di Indonesia pada tahun 2008. Ada 60 cabang Domino's Pizza di berbagai kota.
Domino's Pizza juga terus memanjakan pelanggannya di Indonesia dengan pelanggan dapat melakukan pemesanan online melalui situs resminya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang Domino's Pizza and gamification. Next. Nah, mekanisme gamification dalam Domino's Pizza sendiri, yang pertama yaitu Domino's Pizza meluncurkan sebuah aplikasi untuk ponsel pintar yang dapat digunakan untuk bermain game atau memesan pizza. Yang kedua, nama dari game ini adalah Domino's Pizza Mogul yang diimplementasikan agar memungkinkan pengguna membuat dan menamai ide mereka dan mengkreasikan topping pizza sendiri. Lalu untuk setiap item yang terjual, mereka akan mendapatkan imbalan yang berupa uang. Next. Selanjutnya, permainan Domino's Pizza Mogul ini juga dapat menunjukkan potensi bagi seorang calon pekerja. Perusahaan ini sangat inovatif, kreatif, dan menyenangkan dengan ide-ide yang baru dalam bentuk permainan. Menurut majalah Forbes, hasil dari adanya permainan ini itu sangat mengesankan. Keuntungan yang dicapai sampai 1 miliar US dollar untuk penjualan online dan sudah 140.000 unduhan dalam minggu pertama setelah aplikasi ini dirilis. Dan di samping kanan tersebut terdapat foto dari aplikasi Domino's Pizza Mogul. Next. Baik, lalu di sini saya akan menjelaskan gamification dalam give applicant a realistic preview of the job. Jadi pada kasus ini, metode gamification dapat dimasukkan ke dalam kategori give applicant a realistic preview of the job. Hal ini disebabkan karena metode gamification yang diterapkan oleh perusahaan Domino's Pizza ini itu menantang para kandidat barunya untuk membuat resep pizza buatan sendiri, sekaligus memberikan pengalaman kepada mereka terkait dengan pekerjaannya nanti jika telah diterima. Dengan metode gamification, pihak perusahaan yang bertugas sebagai recruiters akan mendapatkan insight berupa bagaimana reaksi para kandidat setelah melakukan terjun langsung ke dalam pekerjaan tersebut. Selain itu, juga para kandidat diharapkan akan mendapatkan insight berupa penilaian terkait dengan apakah mereka menyukai pekerjaan dan lingkungan kerja seperti ini. Next. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.